Coba deh, kalau Anda dengar nama Tesla, apa sih yang langsung kepikiran? Mobil futuristik yang senyap itu? Atau seorang penemu jenius dari seabad yang lalu? Nah, jangan kemana-mana, karena kita akan kupas tuntas gimana warisan seorang jenius dari masa lalu secara harfiah jadi penggerak masa depan kita. Lihat deh dua gambar ini. Di satu sisi, ada sasis mobil listrik modern yang super ramping dan efisien. Di sisi lain, ada sebuah mesin yang kelihatannya aneh banget. Namanya turbin Tesla. Keduanya lahir dari pikiran cemerlang yang sama, Nikola Tesla. Tapi, yang satu mengubah dunia, sementara yang satunya lagi, meski sama-sama brilian, seolah lenyap di telan zaman. Kok bisa gitu? Yuk kita cari tahu. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Biar benar-benar paham mobilnya, kita harus kenalan dulu sama orangnya. Dan dua penemuannya yang paling penting soal pergerakan. Satu yang sekarang menggerakkan masa depan kita, dan satu lagi, ya cuma jadi cerita sampingan dalam sejarah. Perjalanan Nikola Tesla tuh emang luar biasa. Di tahun 1888, dia mematenkan motor induksi AC yang jadi dasar dari hampir semua sistem tenaga listrik modern. Terus di tahun 1906, dia ngenalin sesuatu yang beda total, turbin tanpa bilah. Satu pakai kekuatan magnet yang nggak kelihatan, satunya lagi pakai sifat aneh dari fluida. Dua pendekatan yang benar-benar beda buat satu tujuan yang sama, menciptakan gerakan. Nah, ini nih bedanya yang paling dasar. Motor induksi AC yang sekarang ada di jutaan mobil, itu kerjanya kayak sulap. Pakai medan magnet yang berputar buat narik rotor. Elegan dan efisien banget. Sebaliknya, turbin tanpa bilah itu manfaatin sesuatu yang lebih fisik, sifat lengketnya cairan yang ngalir di antara piringan-piringan. Idenya sama-sama jenius, tapi nasibnya beda jauh. Jadi kita pinggirin dulu deh turbinnya, dan kita fokus ke penemuan yang sukses besar. Prinsip-prinsip dari motor ciptaan tahun 1888 itulah yang sekarang jadi jantung revolusi kendaraan listrik. Yuk kita pretelin bareng-bareng. Gila, ringkes banget kan ini? Seluruh unit penggerak, motor, gearbox, inverter, semuanya jadi satu paket. Coba bandingin sama ratusan komponen bergerak yang rumit di dalam mesin bensin. Nah, inilah enaknya kalau simpel. Gini deh bayanginnya. Bagian luar yang diam, namanya stator, itu menciptakan semacam pusaran angin magnetis. Nah, pusaran ini kemudian nyeret bagian dalamnya, si rotor, buat ikut muter ngejar dia. Gak ada sentuhan fisik sama sekali, murni tarian gaya magnet yang tak terlihat. Ini dia jeniusnya desain Tesla. Dan ini dia dua jagoan utamanya. Di kiri itu stator, dengan semua gulungan kawat tembaganya. Pas listrik dialirkan ke sini, dia bikin medan magnet yang berputar. Nah, di sebelah kanan itu rotornya. Medan magnet dari stator tadi itu kayak tangan gaib yang maksa si rotor buat muter terus ngejar dia. Itulah yang bikin mobilnya jalan. Dan ini dia rahasia di balik akselerasi instan yang khas banget di mobil listrik. Rotornya ini terdiri dari ratusan lempengan tipis yang ditumpuk. Setiap lempengan ini didesain dengan presisi tinggi buat memaksimalkan gigitan magnetisnya, makanya torsinya bisa nendang banget dari putaran pertama. Tentu aja, motor itu nggak ada artinya kalau nggak punya sumber tenaga dan sistem kontrol yang pintar. Jadi tenaganya dari mana dan gimana cara ngaturnya? Kita mungkin ngebayanginnya baterai mobil listrik itu super canggih dan misterius. Kenyataannya, ya seperti yang tertulis di sini, isinya itu ribuan baterai lithium-ion biasa mirip-mirip sama yang ada di laptop Anda. Keajaibannya bukan di satu sel baterai, tapi gimana caranya ribuan sel ini diatur, didinginkan, dan dikelola bareng-bareng. Prosesnya kira-kira begini, ribuan sel individual digabung jadi modul, lalu modul-modul ini dirakit jadi satu paket baterai yang besar. Kuncinya ada di mana? Di sistem pendinginnya. Ada cairan pendingin yang ngalir di sekitar setiap sel, dan ini penting banget buat jaga performa dan keamanan. Tanpa manajemen panas secanggih ini, ribuan baterai yang kerja bareng bisa cepat rusak atau bahkan berbahaya. Nah, cara mereka naruh baterainya ini pinter banget. Dengan disebar di sepanjang lantai mobil, pusat gravitasinya jadi rendah banget. Ini bukan cuma soal efisiensi ruang. Ini secara fundamental bikin mobil jadi jauh lebih stabil dan aman. Rasanya kayak nempel di aspal. Oke, kita udah punya ototnya, yaitu motor, dan sumber tenaganya, si baterai. Tapi kita masih butuh otak buat ngatur semuanya. Nah, itulah tugasnya inverter. Inverter ini punya 3 tugas krusial. Pertama, dia ngubah arus DC dari baterai jadi AC buat motor. Kedua, dia ngontrol kecepatan dengan ngatur frekuensinya. Dan ketiga, dia ngontrol torsi. Nah, inilah otak di balik sensasi akselerasi instan itu. Pas Anda injak pedal, inverter inilah yang secara presisi ngatur seberapa besar tendangan yang dikasih sama motor. Oke, kita udah punya tenaga dan kontrolnya. Sekarang, gimana caranya semua itu sampai ke roda?
Disinilah perbedaan paling mendasar antara kendaraan listrik dan mobil bensin kelihatan jelas banget. Mesin bensin itu kan menciptakan ledakan buat dorong piston, gerakannya naik turun yang harus diubah jadi putaran. Bandingkan dengan motor listrik. Dia secara alami emang menghasilkan gerakan memutar. Nggak ada ledakan, nggak ada energi yang boros buat konversi. Makanya dia nggak perlu transmisi multigigi yang rumit. Cukup satu gigi simbol. Lebih sedikit komponen, lebih sedikit energi yang terbuang, dan responsnya jauh lebih mulus. Sekarang kita bahas sesuatu yang unik di mobil listrik. Kalau di mobil biasa, pas kita angkat kaki dari pedal gas, mobilnya kan meluncur aja. Tapi di mobil listrik, ada sesuatu yang lebih pintar yang terjadi. Ini namanya pengereman regeneratif. Jadi pas Anda nggak lagi ngegas, motornya ini ganti fungsi jadi generator. Dia pada dasarnya mengubah energi yang biasanya kebuang jadi panas rem, jadi jarak tempuh tambahan, dan efek sampingnya yang keren, ini menciptakan pengalaman nyetir satu pedal, di mana cuma dengan ngangkat kaki dari pedal gas aja, udah cukup buat memperlambat mobil secara signifikan. Kalau kita simpulkan, kita bisa lihat ada satu tema nih. Kesederhanaan hardware di kendaraan listrik yang luar biasa ini hanya mungkin terjadi karena adanya kerumitan di software-nya. Coba deh, pikirin ini. Di mobil konvensional, kontrol traksi itu butuh perangkat keras mekanis. Di mobil listrik, masalah yang sama diselesaikan oleh kode. Software yang pintar bisa merasakan selip dan memotong daya ke roda dalam hitungan milidetik, jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan perangkat mekanis manapun. Ini adalah pergeseran dari dunia gear ke dunia algoritma. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Warisan Nikola Tesla hidup dalam dua bentuk. Motor induksi AC-nya, sebuah ide yang usianya lebih dari seabad, sekarang jadi jantung revolusi transportasi. Dan di sisi lain, turbin tanpa bilahnya. Si hantu dalam cerita kita tetap jadi saksi bisu kreativitasnya yang tak terbatas. Sebuah pengingat bahwa jalan menuju inovasi itu nggak selamanya lurus, dan nggak semua penemuan brilian ditakdirkan punya nasib yang sama. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Kalau prinsip dasar dari tahun 1888 bisa jadi fondasi buat teknologi masa depan, kira-kira konsep dasar apa lagi ya yang mungkin masih tersembunyi di dalam catatan-catatan lama atau paten-paten yang terlupakan yang cuma nunggu waktu dan teknologi yang tepat untuk dihidupkan kembali?